Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Maaf yang terlambat. Episode 17. Kemudian Bayu pun pulang ke rumahnya. Tampak Rahma sedang minum teh di ruang tamu. "Assalamualaikum Umi," ucap Bayu. "Waalaikumsalam," ucap Rahma. "Umi, ayah menunggu di luar," ucap Bayu. "Oh ya? Kalau begitu Umi pulang dulu ya," ucap Rahma. "Iya Mi, lagi pula Umi sudah beberapa hari nginap di sini. Pasti ayah sudah rindu sama Umi," ucap Bayu tersenyum. "Ah, kamu ini ada-ada aja. Oh ya, malam ini kamu gak kemana-mana kan? Nanti tolong jaga Adam baik-baik," ucap Rahma. "Kenapa Mi? Adam demam lagi?" tanya Bayu. "Enggak, tapi dia agak beda hari ini. Selalu bertanya soal mamanya," ucap Rahma. "Mama?" tanya Bayu kaget. "Iya, walaupun Adam itu seperti itu, tapi anaknya pintar. Dia lihat di TV, kartun pun ada mama," ucap Rahma tersenyum. "Oke Mi, nanti Bayu jaga Adam," ucap Bayu. "Demi masa depan Adam, tolonglah buang perasaan ego kamu itu. Maafkanlah Rania dan kasih kesempatan dia bertemu dengan Adam." Bayu hanya diam mendengarkan ucapan uminya. Lalu Rahmah pun pamit dan berjalan keluar rumah. Sementara itu, Rania dan Putri sedang dalam perjalanan pulang. Tampak Rania melamun sambil nyetir. "Ma, mengapa Om Raffi sudah jarang datang ke rumah kita?" tanya Putri. Putri rindu mau jalan-jalan sama Om Raffi seperti dulu. Rania yang sedang melamun hanya diam mendengarkan ucapan Putri. "Mama, dengar gak Putri ngomong?" tanya Putri. Dengar sayang, nanti Mama tanyakan sama Om Raffi ya. Sekarang kita pulang dulu," ucap Rania. "Iya Ma," ucap Putri mengangguk. Setelah uminya pulang, Bayu kemudian masuk ke kamar Adam. Tampak Adam sedang melihat-lihat majalah. "Adam lagi ngapain?" tanya Bayu. "Lihat majalah, Pa," ucap Adam. "Yuk main sama Papa. Setelah ini kita tidur ya," ucap Bayu. Adam mengangguk. Sementara itu, tampak Rania di dalam kamarnya sedang melihat foto Adam. Lalu masuk Putri membawa buku gambarnya. "Ma, bagus gak gambar Putri?" tanya Putri. "Bagus," jawab Rania tanpa melihat ke buku gambar. "Ma, boleh Putri telepon Om Raffi?" tanya Putri. "Jangan sekarang ya, sudah malam," ucap Rania. Tapi Putri tetap ngotot mau telepon Raffi. Mama, mau telepon Om Raffi," rengek Putri. "No Putri, kalau dalam sehari gak nyebut nama Om Raffi bisa gak?" teriak Rania. "Sekarang pergi ke kamar dan tidur." Lalu dengan menangis Putri kembali ke kamarnya. Rania menarik nafas panjang.
menyesal udah memarahi Putri. Lalu dia berjalan ke kamar Putri. Putri, maafkan Mama ya. Mama nggak sengaja marahin Putri, ucap Rania sambil memeluk Putri. Putri lapar, yuk kita makan. Lalu mereka pun berjalan ke dapur. Keesokan harinya, tampak Bayu datang ke kantor Rania dan masuk ke ruangan Rania, lalu bertanya kepada Sasa. Raffi ada? Tanya Bayu. Ada di ruangannya, jawab Sasa. Oke, ucap Bayu, lalu berjalan ke ruangan Raffi. Sasa dan Rania saling berpandangan melihat tingkah Bayu. Sementara itu di rumah Bayu, tampak Adam sedang bermain di ruang tamu ditemani Desi. Kemudian datang Rahma dan Hasan. Adam, lagi ngapain? Tanya Rahma. Tampak Desi kesal dengan kedatangan Rahma. Mas pergi dulu, ucap Hasan. Rahma mengangguk. Besok Adam sudah 8 tahun, ucap Rahma. Adam, kakek pergi cari hadiah untuk Adam ya, ucap Hasan. Lalu berjalan keluar ruangan. Bu, saya buat minum dulu ya, ucap Desi, lalu berjalan ke dapur. Rahma mengangguk. Adam mau hadiah apa? Tanya Rahma. Adam mau mama, ucap Adam sambil menangis. Rahma yang mendengar omongan Adam gak bisa menahan air matanya, lalu memeluk Adam. Sementara itu di kantor Raffi, tampak Bayu dan Raffi bersiap-siap mau pergi makan siang. Lalu Raffi mampir ke ruangan Rania dan mengajak Rania. Tampak Rania sedang melamun. Ran, yuk ikut makan siang sama saya dan Bayu, ucap Raffi. Kamu lagi ngelamun ya? Mikirin siapa? Rindu sama anak, ucap Rania. Sama saya nggak rindu? Tanya Raffi. Rania hanya diam mendengarkan pertanyaan Raffi dan sekilas melihat wajah Bayu berubah seketika. Yuk, ajak Raffi. Lalu Rania mengangguk dan berjalan mengikuti Raffi. Sampainya di sebuah restoran, lalu mereka duduk di sebuah meja. Tiba-tiba Raffi tampak gelisah. Sepertinya kunci mobil aku tertinggal di toilet tadi. Aku cek dulu ya, ucap Raffi kepada Bayu dan Rania. Lalu Raffi berjalan menuju toilet. Kesempatan berdua dengan Bayu digunakan sebaik-baiknya oleh Rania untuk bicara dengan Bayu. Bay, Adam sehat? Tanya Rania. Sehat? Jawab Bayu. Boleh saya ketemu Adam? Tanya Rania. Untuk apa? Tanya Bayu. Besok kan ulang tahun Adam. Saya mau ketemu sebentar. Saya rindu sama Adam, ucap Rania. Bisa, tapi dengan satu syarat, ucap Bayu. Kamu temankan saya 1 malam, ucap Bayu. Masa 1 malam aja gak bisa? Selama ini kamu mau aja nemenin aku sebelum kita berpisah. Rania kaget mendengarkan ucapan Bayu. Sherin gak bisa kasih kamu semua itu? Tanya Rania. Bayu tersenyum. Pasti dia pikir aku sudah menikah dengan Sherin, ucap Bayu dalam hatinya.
Bayu, aku tunggu jawaban kamu, ucap Rania. Aku yang nunggu jawaban kamu, ucap Bayu gak mau kalah. Tiba-tiba Raffi muncul. Syukurlah ketemu, yuk kita makan, ucapnya. Lalu mereka pun makan siang bersama. Malamnya tampak Rania melamun. Mama rindu Adam. Maafin Mama, ucap Rania sambil menangis. Kemudian terbayang syarat yang diajukan Bayu tadi siang. Kamu harus menemani aku 1 malam. Mengapa Bayu ngajuin syarat seperti itu ya, ucap Rania. Sementara itu di rumah Bayu, tampak Bayu sedang melamun di meja makan. Lalu datang ayahnya. Kalau rindu kasih tahu sama orangnya. Jangan menyesal nanti kalau sudah terlambat, ucap Hasan. Memang sudah terlambat ya. Rania memang mau nikah sama Raffi, ucap Bayu. Oh iya? Jadi karena itu kamu melamun di sini? Tanya Hasan. Bukan karena itu ayah, jawab Bayu. Lalu karena rindu kan Sherin? Tanya Hasan. Ah ayah ini, ya enggak lah, ucap Bayu. Hasan tersenyum. Lalu karena apa? Tanyanya. Rania mau ketemu Adam. Katanya rindu banget, ucap Bayu. Tapi Bayu masih berat untuk mengizinkannya, ucap Bayu. Bay, sampai kapan kamu akan mendendam? Rania itu sangat tersiksa merindukan anaknya, ucap Hasan. Ayah dan Umi pernah ketemu Rania? Tanya Bayu. Banyak yang kamu gak tahu tentang Rania. Kamu hanya melihat sisi hitamnya saja. Dia sudah banyak berubah, Bay, ucap Hasan. Bayu hanya diam mendengarkan omongan ayahnya. Bayu ke kamar dulu ya, mau sholat, ucap Bayu. Lalu dia berjalan ke kamarnya. Setelah selesai sholat, Bayu berdoa. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku ini untuk memaafkannya dan melupakan semua kesalahan yang pernah dibuatnya. Amin. Kemudian handphone Bayu berbunyi. Rupanya Rania yang telepon. Halo Bay, ucap Rania. Ya, ada apa? Ucap Bayu. Saya mau ketemu Adam. Sebentar aja jadilah, ucap Rania. Lihat besok, saya gak janji, ucap Bayu. Tolonglah Bayu, saya rindu Adam. Saya sanggup melakukan apa saja untuk bisa ketemu sama Adam, ucap Rania. Temani saya 1 malam, ucap Bayu. Oke, saya terima syarat kamu itu, ucap Rania. Lalu Bayu mematikan handphonenya. Bayu, Bayu, panggil Rania. Keesokan harinya tampak Bayu dan Adam sedang bersiap-siap merayakan ulang tahun Adam di kebun binatang. Kakek dan neneknya pun sudah menunggu di ruang tamu. Tiba-tiba Rania menelpon, tapi dimatikan oleh Bayu. Saya perhatikan kamu ini dari tadi gelisah aja. Ada apa? Tanya Hasan. Sebenarnya Adam tidak minta kita rayakan ulang tahunnya di kebun binatang, ucap Rahma. Apa maksud kamu? Ucap Hasan.
Adam itu mau ketemu sama mamanya. Dia itu udah tahu, ucap Rahma. Udahlah, nanti Bayu dengar, marah pula dia. Nanti, ucap Hasan. Lalu muncul Bayu dan Adam dari dalam kamar. Adam, kita rayakan ulang tahun Adam ya, ucap Rahma sambil memeluk Adam. Kemudian mereka berangkat ke tempat perayaan ulang tahun Adam. Sementara itu, Rania menangis di kamarnya sambil memegang kado. Lalu Putri mendatangi Rania. Mama, mengapa menangis? Mama sakit, tanya Putri. Enggak sayang, ucap Rania sambil memeluk Putri. Sementara itu, di kebun binatang tampak Adam gembira merayakan ulang tahunnya sambil berkeliling melihat binatang-binatang yang ada di sana. Setelah puas berkeliling, akhirnya mereka pun pulang. Sementara itu, tampak Sherin sedang menelpon Desi sambil marah-marah. Apa? Kamu bilang mereka sudah pulang? Aku baru aja sampai di kebun binatang, ucap Sherin. Maaf Mbak Sherin, saya nggak tahu juga, ternyata mereka sudah pulang, ucap Desi. Kamu tahu nggak? Inilah kesempatan saya untuk mendekatkan diri sama Adam, ucap Sherin. Iya, maafkan saya Mbak Sherin, ucap Desi akhirnya. Tiba-tiba muncul Bayu di depan kamar Adam. Dia mendengarkan semua omongan Desi dengan Sherin. Desi, kamu lagi menelpon Sherin ya? Tanya Bayu. Coba jujur sama saya, dia mau apa? Maaf Pak Bayu, Mbak Sherin cuma nanya tentang Adam. Dia juga mau merayakan ulang tahun Adam, ucap Desi ketakutan. Oke, tapi lain kali jangan izinkan Sherin kesini tanpa seizin saya, ucap Bayu. Iya Pak, ucap Desi. Lalu Bayu pun berjalan ke kamarnya. Sementara itu, tampak Raffi datang ke rumah Rania. Raffi, mengapa datang gak ngasih tahu? Tanya Rania. Bagaimana saya mau kasih tahu kalau handphone kamu gak aktif? Jawab Raffi. Rania terdiam mendengarkan ucapan Raffi. Kemudian muncul Putri dari dalam rumah. Om Raffi, Putri mau pergi jalan-jalan, bosan di rumah, ucap Putri. Ayo, Om mau aja, tapi kamu tanya dulu sama Mama, boleh apa enggak, ucap Raffi. Putri, kan Mama udah bilang kalau Mama kurang sehat, ucap Rania. Oh iya Om, gak jadilah, Mama kurang sehat karena menangis terus, ucap Putri. Shh, ucap Rania sambil menutup mulut Putri. Maaf Raf, saya lagi gak enak badan, jadi gak bisa pergi, ucap Rania. Ya gak apa-apa, kamu istirahat aja, ucap Raffi. Putri, lain kali kita pergi ya. Oke Om, ucap Putri. Lalu Raffi pun pamit pulang. Keesokan harinya tampak Bayu dan orang tuanya sedang sarapan. Bay, mengapa kamu diam aja dari tadi? Ucap Rahma. Ayah, Umi, Bayu mau mengajak Rania datang ke sini ketemu Adam, ucap Bayu. Hasan dan Rahma terkejut mendengarkan ucapan Bayu.